Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-azizil ghaffar. Mukawwiril laili 'alan nahar. Tabsiratan lidawil qulubi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-barrul karim. Ar-ra'ufur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa habibuh ad-da'i ila syiratin mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwah fillah, hafizakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa melanjutkan pengajian kita secara rutin, membaca kitab Syarah Salasatil Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masih di pembahasan seputar ibadah, bentuk-bentuk ibadah yang mana itu tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sampai pada isti'anah, meminta pertolongan. Baru pertama, meminta pertolongan, yaitu yang jenis yang pertama adalah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu merupakan kandungan dari atau himpunan yang muncul dari sempurnanya sikap merendahkan diri seorang hamba kepada Rabb-nya, sempurnanya seorang hamba menyerahkan segala urusannya kepada Allah, dan yakinnya bahwasanya Allah lah yang mencukupi segala urusannya. Yang seperti ini itu hanya boleh diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau di sini merinci bahwasanya minta pertolongan itu ada kalanya ibadah yang tidak boleh diserahkan kepada selain Allah, ada kalanya dia bukan ibadah, yang mana itu boleh kita tunjukkan kepada selain Allah. Nah, ini butuhnya rincian, butuhnya kita kepada sesuatu yang rinci secara tafsil sehingga kita bisa menerapkan hukumnya pada masing-masing kasus. Karena di sini Bismillahirrahmanirrahim, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Berkata penulis rahimahullah, asani yang kedua adalah al-isti'anatu bil makhluk. Minta pertolongan kepada makhluk. Boleh nggak? Boleh, dengan catatan ala amrin, minta pertolongannya pada perkara yang yakdiru alaihi. Makhluk tersebut mampu untuk melakukan perkara tersebut. Ini catatannya, catatan pentingnya. Jadi boleh minta tolong kepada makhluk pada hal-hal yang dia mampu. Fahadhihi ala hasabil musta'ani alaihi. Maka ini tergantung dengan jenis pertolongannya. Jenis pertolongannya apa? Fa'in kanat ala birrin, kalau itu bentuknya adalah birrin, bentuknya kebaikan, minta tolong sesuatu yang baik, fahiya jaizatun, maka itu boleh lil musta'in, bagi orang yang minta tolong, masyru'atun, dan hukumnya masyru', disyariatkan, artinya dianjurkan, ilmu ini bagi orang yang nolongin. Nah, jadi kalau minta tolong urusannya urusan baik, maka boleh. Bagi yang minta tolong itu boleh, bagi yang nolongin disyariatkan. Contohnya apa? Contohnya nolongin temennya untuk belajar. Kalau kan temennya nggak bisa satu jenis pelajaran, maka dia ditolongin temennya. Atau nolong temennya pada hal-hal yang itu disyariatkan.
nolongin temennya biar dia bisa dapat teman yang baik, bisa dapat teman yang soleh, bisa dapat lingkungan yang baik. Nah, itu disyariatkan, boleh. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan tolong menolonglah kalian atas kebaikan dan takwa. Baik. Kemudian wa in kanat ala ismin, kalau itu minta tolongnya pada makhluk tapi minta tolong untuk melakukan dosa, fahiya haramun alal musta'ini wal mu'in, maka itu haram baik bagi orang yang minta tolong maupun yang nolongin. Jadi kalau minta tolong melakukan dosa ya nggak boleh. Misalkan tolongin dong beliin Homer misalkan, nggak boleh. Tolongin dong besok apa namanya, kalau mahasiswa misalkan titip absen gitu, itu nggak boleh gitu. Kenapa? Karena itu tolong menolong dalam dosa. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian tolong menolong untuk melakukan dosa dan udwan dan permusuhan. Ini kalau bentuk pertolongannya pada sesuatu yang haram. Nah, kemudian yang ketiga, wa in kanat ala mubahin. Kalau jenis pertolongannya itu pada hal-hal yang mubah, ya nggak berupa apa namanya, berupa ibadah. Ini cuma sesuatu yang mubah aja. Misalkan minta tolong beliin makanan, nitip dong beliin makanan, boleh, boleh. Fahiya jaizatun, maka itu boleh. Lil musta'ini wal mu'in, baik bagi orang yang minta tolong maupun yang nolongin. Lakinil mu'inu, akan tetapi al-mu'in, orang yang nolongin, ini qad yusabu ala dzalik. Kadang dia dapat pahala untuk nolongin orang lain meskipun perkaranya mubah. Kadang dia dapat pahala. Misalkan nolongin temennya buat beliin makanan, temennya nitip makanan, tolong dong titip makanan. Nah, dia bisa dapat pahala. Sawabal ihsan, dengan pahala ihsan, pahala berbuat baik, ilal ghairi, kepada orang lain. Nah, dengan catatan itu diniatkan ibadah. Dengan catatan itu diniatkan sebagai perbuatan baik, dengan catatan itu diniatkan sebagai bentuk ibadah. Kemudian wamin sama, oleh karena itu takunu fi haqqihi masyru'atan. Bentuk pertolongan kepada orang lain, kalau perkaranya mubah pada orang yang nolongin tadi, masyru', bisa jadi disyariatkan. Bisa jadi disyariatkan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang berbuat baik. Nah, ini minta tolong kepada makhluk ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama, ya dengan catatan makhluknya mampu ya, dengan catatan makhluknya mampu. Yang pertama, kalau jenis pertolongannya itu sesuatu yang baik, ibadah, maka itu disyariatkan, boleh. Kemudian kalau bentuk pertolongannya itu tolong menolong dalam dosa, itu haram. Kemudian kalau mubah, maka juga boleh mubah. Tapi kadang-kadang yang nolongin ini dapat pahala. Tergantung dia niatnya apa. Baik. Itu jenis isti'anah yang kedua. Kemudian asal itu, jenis minta tolong yang ketiga. Tadi kan yang pertama minta tolong kepada Allah. Yang kedua minta tolong kepada makhluk. Yang ketiga, untuk yang ketiga adalah al-isti'anatu bi makhlukin. Minta tolong kepada makhluk, hayyin, yang hidup, hadirin, hadir, ada, ghairi qadirin, tapi nggak mampu. Minta tolong kepada orang lain, kepada makhluk, masih hidup, hadir, ada orangnya, tapi nggak mampu. Ada lagun, maka ini adalah lagun. Cuma main-main aja. La ta'ila tahtaha. Nggak ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruhnya. Contohnya apa? Mislu, contohnya an yasta'ina bi syakhsin dha'ifin. Contohnya ada orang minta tolong kepada orang yang lemah ala hamlin syai'in thaqilin.
untuk ngangkat benda yang berat. Ada orang kurus gitu kan, kering, dia lemah, suruh ngangkat benda yang berat. Oh, ngangkatin motor saya. Itu namanya apa namanya, main-main aja. Ini nggak ada pengaruhnya. Ini yang ketiga. Kemudian ar-rabi'u, jenis yang keempat adalah al-isti'anatu bil amwati mutlaqan. Minta tolong kepada amwat, orang yang sudah mati, mutlaqan, secara mutlak. Secara mutlak tuh maksudnya gimana? Nggak ada embel-embelnya. Kalau tadi kan minta tolong kepada makhluk, kalau makhluknya mampu maka boleh. Kalau makhluknya nggak mampu maka begini. Kalau pada perbuatan yang baik maka begini, perbuatan dosa maka begini, perbuatan mubah maka begini. Ini enggak. Pokoknya secara mutlak, mau kebaikan kayak, mau maksiat kayak, mau dia mampu atau tidak mampu, tetap tidak boleh. Secara mutlak itu, enggak ada embel-embel. Atau bil ahyai, atau minta tolong kepada orang yang hidup ala amrin ghaibin, pada sesuatu perkara atau urusan yang gaib, la yaqdiruna ala mubasyaratihi, yang mana mereka orang mati dan orang hidup ini tidak mampu untuk melakukannya. Minta tolong kepada mayit misalkan gimana? Orangnya sudah mati, kemudian dibilang, "Bah, tolong dong saya minta ini." Nah, itu nggak boleh. Datang ke kuburan, "Bah, tolong dong saya minta ini." Nah, ini secara mutlak tidak boleh. Nah, kenapa? Fahada syirkun, karena ini kesyirikan. Karena kesyirikan. Apalagi minta tolong kepada orang yang hidup untuk sesuatu yang gaib. Contohnya apa? Minta tolong sama dukun. Minta tolong sama dukun untuk mengungkap hal-hal yang gaib. Barangnya hilang, motornya hilang, kemudian dia datang ke dukun, "Bah, kemarin motor saya hilang, tolong dong dicariin." Gitu kan. Ini orang kita memang agak-agak lucu ya. Motor hilang, kena kejahatan, bukan pergi ke yang berwajib gitu, malah perginya ke dukun. Fahada syirkun, maka ini syirik. Kenapa? Li'annahu la yaqa'u illa min syakhsin ya'taqidu anna liha ula'i tasarrufan khafiyan fil qawli. Karena perbuatan ini tidak akan terjadi, tidak akan dilakukan kecuali dari orang yang meyakini bahwasanya yang dia minta tolong itu punya tasarrufan khafiyan fil qaul, punya peran yang tidak terlihat dalam mengatur alam semesta. Jadi pahami ya? Kenapa ada orang minta tolong kepada orang yang sudah mati? Karena dia yakin orang yang sudah mati itu punya kekuatan khusus dalam mengatur alam, minimal sedikit. Kenapa ada orang minta tolong sama dukun dalam urusan-urusan yang gaib? Karena dia yakin dukun tersebut punya peran yang tidak terlihat dalam mengatur alam meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Makanya itu disebut kesyirikan. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, al-khamisu, yang kelima adalah al-isti'anatu bil a'mali wal akhwali al-mahbubati ilallahi ta'ala. Yaitu minta pertolongan dengan perantara, binya ini perantara gitu ya, dengan perantara amalan-amalan dan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta tolong kepada Allah tapi melalui perantara amalan soleh atau hal-hal yang Allah cintai. Fahadihi masyru'atun, ini juga disyariatkan di amrillahi ta'ala, berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala di qaulhi, dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah pertolongan oleh kalian dengan sabar dan sholat, dengan melalui perantara sabar dan sholat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dulu apabila beliau merasa berat terhadap satu perkara, terhadap satu urusan, maka beliau sholat. Jadi itu Rasulullah. Kalau lagi berat, Rasulullah sholat. Nah, kalau pakai sabar tuh bagaimana? Pakai sabar, karena sabar itu ada dua. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah,
kemudian sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Nah, dengan sabar dua ini, maka kita bisa minta pertolongan supaya urusan-urusan kita lancar. Supaya urusan-urusan kita lancar. Maksudnya gimana sih? Kadang urusan lancar itu tidak nggak ada hubungan secara langsung. Kadang ada bahasa kita tuh invisible hand yang menolong urusan kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita bersabar dalam melaksanakan perintah Allah dan bersabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang waktu lagi misalkan mahasiswa kesulitan belajar, kesulitan ujian. Kemudian dia sabar untuk tidak melakukan keharaman, nyontek. Itu sabar. Dia minta tolong dengan Allah dengan cara sabar. Ya Allah, dengan cara saya sabar, nggak melakukan keharaman, tolong supaya saya ini dimudahkan. Nah, itu namanya minta pertolongan dengan sabar. Nah, tinggal dikiaskan aja dengan hal-hal yang lain. Kemudian kata beliau, wastadalla wa qad istadalla al-mu'allifu rahimahullah taala linna'il awwali biqaulihi ta'ala, dan penulis rahimahullah, penulis kitab matan ini. Jadi kalau dalam kitab itu ada namanya matan, ada namanya syarah. Mungkin yang ada yang sudah sebagian ada yang sudah tahu ya. Yang di atas ini namanya matan. Matan itu inti kitab. Ditulis secara ringkas biasanya matan itu. Nah, matan ini kadang butuh penjelasan. Nah, nanti akan datang ulama lain atau ulama yang nulis kitab yang sama kemudian menjelaskan isi matan. Nah, isi matan dijelaskan namanya syarah. Nah, penulis matan itu berdalil pada jenis yang pertama, yaitu minta tolong kepada Allah, jenis yang pertama tadi, yang kemarin kita bahas, itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepada Engkaulah na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepada Engkaulah nasta'in, kami meminta pertolongan. Nah, ada kata-kata nasta'in, minta pertolongan. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza sta'anta, jika kamu minta pertolongan, mau minta pertolongan, fasta'in billah, maka minta tolongnya sama Allah. Dalam hal apa? Dalam hal yang tadi ya. Dalam hal yang tadi, dengan cara ada ketundukan, kemudian menyerahkan segala urusannya kepada yang dia minta tolong, kemudian yakin bahwasanya yang dia mintai tolong itu mampu mencukupi. Nah, itu cuma boleh diserahkan kepada Allah. Nah, ini tentang isti'adah. Kemudian selanjutnya pembahasan yang berikutnya adalah isti'adah, minta perlindungan. Ini afan ya, saya agak sariawan, jadi ngomongnya agak kurang jelas. Kalian di sini wa dalilul isti'adah. Nah, sekarang kita lihat jenis ibadah berikutnya, yaitu isti'adah, minta perlindungan. Jadi minta perlindungan itu juga jenis ibadah. Apa bukti bahwasanya isti'adah, minta perlindungan itu ibadah? Qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah di dalam surat Al-Falaq ya. Saya yakin semuanya hafal. Qul, katakanlah a'udzu, aku berlindung, birabbil falaq, kepada Rabb yang menguasai Al-Falaq, yang menguasai waktu subuh. Dan juga dengan surat An-Nas. Qul, katakanlah a'udzu, aku berlindung birabbin nas, dengan Rabb-nya manusia. Nah, ini ada kata-kata a'udzu. A'udzu ini berlindung. Aku berlindung. Baik. Kita lihat syarahnya. Al-isti'adah. Apa itu isti'adah? Isti'adah artinya adalah tolabul i'adati, minta perlindungan. Minta perlindungan. Wal i'adatu, i'adah adalah al-himayatu min makruhin, berlindung dari sesuatu yang dibenci. Berlindung dari sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai. Fal musta'idu, maka musta'id
orang yang minta perlindungan itu muhtamin bimanista'adha bihi. Dia muhtamin, dia berlindung biman kepada orang yang isti'adha bihi, melindungi dia. Wa mu'tasimun bihi, dan juga bergantung kepada dia. Nah, itu secara bahasa. Ya, intinya minta perlindungan, minta dilindungi, minta suaka, dan seterusnya. Yang semakna dengan itu. Wal isti'adah tu anwa'un. Sedangkan isti'adah itu sendiri punya beberapa jenis. Nah, ini ciri khas dari pensyarah ya. Beliau selalu menulis dengan rinci. Selalu menulis dengan rinci. Ada perincian-perincian. Supaya apa? Supaya kita nggak salah. Supaya kita nggak salah. Al-awalu yang pertama adalah al-isti'adatu billah. Jelas, minta perlindungan kepada Allah. Bagaimana bentuknya? Wa huwa al-mutadamminatu. Minta perlindungan kepada Allah ini mengandung likamalil iftiqari ilaihi. Satu, rasa yakin bahwasannya dia itu sangat butuh kepada Allah. Likamalil iftiqar. Sempurnanya atau total. Secara total dia merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bentuk berlindung kepada Allah. Satu, dia meyakini bahwasanya dia itu butuh secara total kepada Allah. Kemudian yang kedua, wal i'tisami bihi. Secara total dia bergantung kepada Allah. Tiga, wan qiyadi kifayatihi. Dia meyakini bahwasanya Allah yang maha mencukupi. Empat, wa tamami himayatihi min kulli syai'in hadirin au mustaqbalin. Dia punya keyakinan sempurna terhadap penjagaan Allah. Min kulli syai'in, dari semua hal. Hadirin au mustaqbal. Baik itu perkaranya nanti hadir sekarang, au mustaqbal, atau yang akan datang. Itu berlindung kepada Allah. Sagirin au kabirin. Baik perkara yang dia tidak sukai itu sagirin, bentuknya kecil, au kabirin, atau bentuknya besar. Basyarin au ghairi basyarin. Hal yang tidak disukai, hal yang dibenci itu berasal dari manusia, au ghairi basyar, atau dari selain manusia. Ini namanya minta perlindungan kepada Allah. Jadi minta perlindungan kepada Allah itu mengandung satu, sempurna atau total, merasa butuh kepada Allah. Dua, merasa bergantung kepada Allah. Tiga, meyakini Allah yang maha mencukupi. Empat, meyakini bahwasanya Allah itu maha sempurna penjagaannya dari semua hal, baik sekarang maupun akan datang. Baik halnya itu kecil maupun besar. Baik itu gangguannya itu berasal dari manusia atau selain manusia. Nah, wadaliluha qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala tadi ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Makanya ini dibaca. Ini namanya doa perlindungan. Kenapa? Karena ini memang untuk melindungi kita. Terutama dari sesuatu yang tidak kelihatan. Sesuatu yang tidak kelihatan. Sihir, gangguan setan, gangguan jin, gangguan makhluk-makhluk Allah yang lain ya. Qul, katakanlah a'udzu, aku berlindung birabbil falaq, dari Rabb yang menguasai waktu subuh, min syarri ma khalaq, dari kejahatan, semua kejahatan yang dia ciptakan. Ila akhir surah, sampai akhir surat. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia, rajanya manusia, ilahin nas, sembahannya manusia, min syarril waswasil khannas. Berlindung dari apa? Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi di dalam tubuh manusia. Ila akhir surah, sampai akhir surat. Nah, ini kenapa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita tahu yang bisa menghalangi dari kejahatan-kejahatan yang nggak kelihatan ini cuma Allah. Cuma Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Asani, yang kedua adalah al-isti'anatu bisifatin min sifatihi.
Nah, kalau tadi kan langsung kepada Allah. Nah, sekarang yang kedua, jenis yang kedua adalah minta perlindungan dengan perantara menyebut sifat dari sifat-sifat Allah. Jadi berdoanya dengan menyebut sifat Allah. Kalau tadi kan langsung ya, qul a'udzu birabbin nas, langsung nyebut Allah, Rabb. Nah, sekarang menyebut sifat Allah. Kakalamihi, contohnya sifat kalamnya Allah, sifat Allah Maha berbicara, wa azamatihi, sifat agungnya Allah, wa izzatihi, sifat mulianya Allah, wa nahwi dzalik, dan yang semisal. Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala, wa dalilu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, ini juga doa ya. Doa yang dibaca kalau kita singgah di tempat asing yang kita nggak ngerti. Di situ ada apa gitu kan. Kenapa? Karena kita baru datang atau singgah. Nah, kalau takut jangan baca numpang-numpang gitu kan. Maka bacanya ini a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dengan sifat kalam Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari semua kejahatan yang Dia ciptakan. Nah, mana sifat Allah? Nih, bi kalimatillah. Sifat Allah yang Maha berbicara. Nah, makanya dari sini kita ambil kesimpulan bahwasannya kalamullah, Al-Qur'an itu bukan makhluk. Al-Quran itu kan kalamullah ya. Al-Quran itu firman Allah. Ya firman Allah. Perkataannya Allah. Kalau bahasa Indonesia yang kita pahami, perkataan Allah. Nah, Al-Quran itu kok bisa bukan makhluk, tapi kalamullah. Karena kita diperintahkan berlindung dengan menyebut kalamullah. Kalau kalamullah itu makhluk, maka nggak boleh kita berlindung kepada makhluk dalam hal-hal yang seperti ini. Dalam hal yang seperti ini. Makanya kalamullah itu kalamullah itu bukan makhluk. Bisa dipahami ya? Ini yang pertama. Jadi menyebut sifat kalamullah. Kemudian wa qauluhu, dan juga sabda Nabi Muhammad SAW tentang kita berlindung kepada Allah dengan menyebut sifatnya. A'udzu bi'adzamatika an uqtala min tahti. Nah, ini doa zikir pagi petang ya. A'udzu, aku berlindung bi'adzamatika, dengan perantara keagunganmu ya Allah, an uqtala min tahti, dari aku disambar dari bawahku. Nah, ini juga bentuk perlindungan, minta perlindungan dengan apa? Dengan menyebut sifat Allah. Sifat apa? Adzamah, Maha Agung. Maha Agung. Wa qauluhu, dan juga sabda Nabi Muhammad SAW fi du'ail alami, fi du'ail alami, dalam doa penyakit, mengobati penyakit. Rasulullah berdoa, a'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu, aku berlindung bi izzatillah. Nah, lihat ini sifat Allah ya, izzahnya Allah. Aku berlindung dengan kemuliaan Allah, dengan perantara kemuliaan Allah, wa qudratihi, dan maha kuasanya Allah, min syarri ma ajidu wa uhadir, dari segala apa yang aku dapati dan aku takutkan. Jadi ini bentuk berlindung dengan menyebut sifat-sifat Allah. Kemudian berikutnya wa qauluhu, dan juga sabda Nabi Muhammad SAW, a'udzu biridhoka min sakhatik. Aku berlindung biridhoka, dengan perantara ridhomu ya Allah, min sakhatik, dari murkamu ya Allah. Lihat. Jadi disebut ridho dan murka. Berlindung dari murkanya Allah dengan cara apa? Dengan cara berlindung melalui sifat ridhonya Allah. Nah, jadi ini berlindung menyebut sifat Allah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hina nazala qauluhu ta'ala, tatkala ayat ini turun. Jadi tatkala surat Al-An'am ayat ke 65 ini turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini ayatnya. Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum.
Kul katakanlah huwa dialah Allah al-qadiru yang maha mampu ala ayyab'atha untuk mengirimkan alaikum kepada kalian azaban azab min fauqikum dari atas kalian. Kata Allah nih, dialah Allah yang maha kuasa untuk mengirimkan azab dari atas kalian. Tatkala turun surat ini Rasulullah SAW berdoa, a'udzu biwajhika. Aku berlindung dengan perantara wajahmu ya Allah. Nah, ini menyebut sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang kedua. Jenis minta perlindungan yang ketiga, hafal itu adalah al-isti'adzatu bil amwat. Minta perlindungan kepada mayat atau bil ahya'i ghairil hadirina al-qadirina, atau minta perlindungan kepada yang hidup tapi ghairil hadirin, tapi nggak ada, gaib, ya. Al-qadirina, dan juga nggak mampu alal auzi untuk melindungi. Fahada syirkun, maka ini kesyirikan. Contohnya apa ya? Contohnya minta perlindungan kepada jin. Nah, jin itu kan hidup. Kita meyakini bahwasanya ada makhluk Allah namanya jin. Lewat tempat angker, mbah numpang-numpang, anak bagong mau lewat. Nah, ini kesyirikan. Kenapa? Kita lihat wa minhu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Dan bahwasanya ada sekelompok orang dari golongan manusia itu minta perlindungan kepada sekelompok orang dari golongan jin. Di dalam surat Al-Jin ya. Fazaduhum rohaqa. Maka jin-jin itu menambah manusia tersebut rohaqa, lemah atau takut. Nah, kalau kita minta perlindungan kepada jin, maka itu yang nambah cuma takut. Ya. Bukannya malah benar, malah tambah nggak benar. Jadi jangan takut sama jin ya. Kalau lewat tempat-tempat angker, ya baca doa tadi. A'udzu bikalimatillahi ta'amati min syarri ma khalaq. Jadi jangan takut. Jangan takut sama jin. Rabi'u yang keempat adalah al-isti'adatu bima yumkinul a'udzu bihi. Minta perlindungan kepada dengan sesuatu yang yumkinul a'udzu bihi, mungkin untuk melindungi, mungkin untuk memberikan perlindungan. Minta perlindungan kepada sesuatu yang bisa atau mungkin untuk memberikan perlindungan. Minal makhlukina minal bashar. Baik itu makhluk dari kalangan manusia, awil amakin atau tempat, au ghairiha atau yang lainnya. Fahada jaizun, maka ini boleh. Jadi minta perlindungan kepada sesuatu yang mungkin atau bisa untuk memberikan perlindungan. Baik itu manusia ataupun tempat. Maka ini boleh. Misalkan kita berlindung di dalam rumah. Nah, itu namanya syirik nggak? Ya nggak syirik. Kenapa? Karena boleh. Karena mungkin untuk memberikan perlindungan dari apa? Dari hujan, dari panas, dari binatang buas, dan seterusnya. Apa buktinya? Daliluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dzikril fitan. Ketika beliau menyebutkan fitnah. Fitnah itu huru-hara ya. Huru-hara, keributan. Huru-hara, keributan yang mana tidak bisa diketahui mana yang benar, mana yang salah. Itu namanya fitnah. Jadi fitnah yang disebut di dalam hadis, fitnah akhir zaman, itu huru-hara, keributan. Yang terbesar ya Dajjal gitu ya. Yang tidak bisa dibedakan mana, atau sulit dibedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu namanya fitnah. Ketika Rasulullah menyebutkan tentang fitnah, kata Rasulullah, man tasyarrafa laha, siapa saja yang mencari-cari atau melihat terhadap keributan tersebut, maka tashrifhu, maka fitnah tersebut pasti akan menimpanya. Kata Rasulullah, siapa saja yang nanti di akhir zaman dia nggak berlindung dari fitnah Dajjal itu yang terbesar ya, atau dari keributan huru-hara yang nanti akan terjadi di akhir zaman, yang mana itu susah dibedakan mana yang benar mana yang salah, dia cari-cari, maka dia pasti akan tertimpa fitnah tersebut. Maka kata Rasulullah, waman wajada malja'an au ma'adan fal yasta'id bihi. Maka siapa saja yang
punya atau mendapati malja'an, tempat berlindung, au ma'adan, atau tempat ya sama tempat berlindung, tempat berteduh, fal ya'udhihi, maka berlindunglah. Malja sama ma'ad ini kalau pernah belajar sorof, ini namanya isim zaman makan, isim zaman makan. Malja'an, ma'adan, tempat berlindung. Muttafaqun alaih. Tadi sahih disepakati oleh Bukhari Muslim. Waqad bayyana sallallahu alaihi wasallam hadzal malja'a wal ma'ad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang dimaksud dengan malja dan ma'ad, tempat berlindung ini apa? Faman kana lahu ibilun, kata Rasulullah, siapa saja yang punya ibil, yang punya onta, fal yalhaq bi ibilihi, maka hendaknya dia terikat dengan ontanya, artinya urusin ontanya. Maksudnya gini, nanti di akhir zaman, kalau dia itu mendapati suatu masa di mana huru hara itu terjadi, kemudian nggak bisa dibedakan mana yang benar, mana yang salah, susah untuk dibedakan mana yang benar, mana yang salah, jangan nyemplung. Kalau punya kesibukan, udah sibuk sama kesibukan. Kalau punya onta, udah urusin ontanya aja. Kalau misalkan dia dagang bakso, udah dagang bakso aja, nggak usah ngikut-ngikut fitnah. Al-Hadis. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian fafi sahihi, dan di dalam sahih Muslim juga, an Jabir radhiyallahu taala anhu, dari Jabir radhiyallahu taala anhu, annam ra'atan min Bani Makhzumin saraqat. Bahwasanya ada perempuan dari Bani Makhzum itu mencuri. Fa'utiya bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia dihadapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'adat bi Ummi Salamah. Kemudian dia minta perlindungan, minta suaka kepada Ummu Salamah. Al-Hadis. Maka ini boleh ya minta suaka ya. Di sini minta suaka kepada makhluk. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena bisa. Wa fi sahihi aidan, dalam Sahih Bukhari juga, an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya'udhu a'idun bil baiti. Kemudian fayub'atsu ilaihi ba'tsun. Seseorang itu berlindung di dalam Ka'bah, kemudian diutus kepadanya seorang utusan. Nah, ini apa juga membuktikan bahwasanya boleh berlindung ke dalam tempat, gitu kan. Berlindung ke dalam tempat, selama tempatnya itu bisa memberi perlindungan. Kemudian walakin, terakhir, dan akan tetapi, ini ista'adha min syarrin zalimin wajaba iwa'uhu wa i'adatuhu biqadril imkan. Akan tetapi, apabila ada orang minta perlindungan dari kejahatan orang zalim, maka wajib untuk menjaga dan melindungi dia sebisa mungkin. Biqadril imkan itu sebisa mungkin, sebisa kita. Ada orang dizolimi, kemudian minta tolong kepada kita, maka kalau kita bisa untuk melindunginya, maka kita lindungi. Fa in ista'adha, tapi sebaliknya, apabila ada orang minta perlindungan, liyatawassala ila fi'lil mahdhurin, supaya dia bisa melakukan sesuatu yang haram, awil harabi min wajibin, atau supaya dia bisa lari dari kewajiban yang harus dia lakukan, haruma iwa'u, maka haram untuk memberikan dia suaka atau perlindungan. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah bisa? Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.